ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداك يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. Perempuan yang beriman jadi perempuan kokoh. Perempuan beriman jadi perempuan tangguh. Perempuan beriman jadi perempuan-perempuan yang kuat. Dia akan kuat untuk berbilang sama suaminya, "Bang, tenang. Kamu mau keluar rumah tiap hari untuk bekerja, silahkan. Abangku sayang, tapi kamu harus tahu, saya kuat untuk tiap hari makan itu-itu aja. Saya kuat untuk hari-hari pakai baju itu-itu aja. Saya kuat untuk bisa menjalani kehidupan dengan sederhana. Tapi saya nggak kuat kalau di akhirat nanti harus masuk dalam neraka. Maka abangku sayang, silahkan bekerja. Tapi jangan pernah bawa harta haram masuk dalam rumah kita." Itu perempuan kuat tuh. Perempuan kuat. Dia tidak akan mau ada uang haram masuk dalam kepemilikannya. Kenapa? Harta haram masuk dalam rumah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan rumah tangga tersebut hancur karena keharaman yang mereka masukkan dalam rumah tersebut. Jadilah wanita yang kuat dengan iman. Saudaraku sekalian, berimanlah hanya kepada. Kenapa bahasa ustazah gitu ya? Kita beriman semuanya hanya kepada Allah lah ustazah. Bu, Nabi Muhammad tuh bilang begini nih, untuk kita nih umat zaman akhir nih. Inna likulli ummatin ijl wa ijl ummati ad-dinar wa dirham. Tiap umat tuh punya sesembahan. Saya lihat umat Nabi Musa ada sesembahan lain, yaitu sesembahannya Musa Samiri, nyembah anaknya sapi. Ada umatnya Nabi Ibrahim, mereka nyembah bulan dan matahari. Begitu kan? Likulli ummatin ijl. Setiap umat tuh kayak punya sesembahan lain gitu yang dia sembah. Wa ijl ummati, kata Nabi Muhammad nih. Ternyata saya perhatikan sesembahannya umat saya ternyata juga punya sesembahan lain selain Allah. Apa Rasul? Nyembah kuburan? Bukan. Apa Rasul? Nyembah pohon? Bukan. Wa ijl ummati, sesembahannya umat saya, ad-dinar wa dirham, adalah uang. Umat saya nih kebanyakan nyembahnya uang. Selain Allah, mereka menyembah uang. Karenanya ada banyak istri-istri tidak beriman yang berani bilang kepada suaminya, "Ada uang abang sayang." "Nggak ada uang, silahkan tidur di luar." "Jangan pulang bang kalau nggak bawa uang." Oh, dia pikir dia perempuan yang kuat dengan bahasa seperti itu. Kamu lemah sebab menunjukkan bahwa kamu bukan perempuan beriman. Berimanlah kepada Allah hingga faham pemberi rizki cuma Allah, yang ngasih sakit cuma Allah, yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Ibu-ibu sekalian, orang-orang yang pakai pesugihan berarti dia tidak orang-orang yang biar hati suaminya nggak berpaling kemana-mana, sampai pakai guna-guna, pakai santet, benar ya?
Santet apa santlet? Santet. Iya. Pakai santet, pakai ini nih katanya. Ini ya, kalau minyak ini dipasang di alis nih, ntar suami ngikut kemana aja kamu pergi. Pakai pelet. Ya Allah, ya Allah. Itu menunjukkan bahwa dia tidak berilmu, dia juga tidak beriman. Orang paling lemah nih, kasihan, paling lemah yang kayak begini, teman-teman. Makanya kalau sampai denger gitu kan, saya makanya memutuskan untuk nggak baca aja dah berita-berita yang begituan. Nggak baca, nggak dengerin aja dah TV-TV yang begituan tuh. Ada bapak sampai tega nguburin anaknya hidup-hidup, ngebunuh anaknya, katanya dari dukunnya. Ya Allah, ya Allah. Segala macam yang dikerjain orang. Bu ya, ngeri bener nih. Ada perempuan nagih hutang, dibunuh sama yang ditagih. Kabarnya itu di Bekasi. Saya nggak tahu tuh Bekasi yang mana. Sedih saya bacanya kabarnya, Allah. Di Jamrut tuh ya? Bukan. Sian saya ngebayanginnya, ya Allah. Ya Allah. Kuatkanlah keimanan umat ini, ya Allah. Biar nggak nyari rejeki dari jalan yang haram. Dan biar tenang hati mereka dengan rejeki yang telah Engkau berikan. Iman, Bu, bikin kamu nih tenang sama rejeki yang Allah berikan. Bikin kamu nggak rebut-rebutan urusan rejeki. Itu iman, saudaraku sekalian. Bikin saudara enggak berantem sama saudaranya urusan warisan. Itu adalah iman. Iman. Kalau kamu yakin yang ngasih rezeki Allah, enggak sampai segitunya rebut-rebutan urusan warisan. Halo? Dengar ucapan saya? Kalau kamu beriman, enggak sampai segitunya rebutan urusan warisan. Makanya kalau ada orang sampai rebut-rebutan urusan warisan, pertanyakanlah keimanan dalam hatimu. Kalau kamu yakin yang ngasih rezeki Allah, lepasin yang direbutin sama orang lain, lepasin. Bu, Kak, Dek, Nak, rejeki bisa kamu cari. Rejeki bisa Allah beri lewat jalan-jalan yang lain. Tapi saudaramu nggak bisa lagi kamu cari kalau kamu sudah kehilangan dia. Nggak apa-apa kita kehilangan uang. Itu berarti bukan rejeki kita. Betul? Jangan sampai kita kehilangan saudara. Jangan sampai kamu mau kehilangan saudara hanya karena untuk mendapatkan uang yang tidak seberapa. Banyak ustazah masalahnya uangnya. Menurut saya nggak seberapa. Karena uang tuh, Bu, seberapapun jumlahnya masih bisa kapan waktu Allah beri lewat jalan-jalan yang menyenangkan. Nggak usah sampai segala direbutin. Itu nunjukin kalau iman kamu yang jadinya tidak seberapa. Sampai sini paham? Kalau Allah lihat kamu mudah melepaskan harta yang diperebutkan, Allah akan mudah memberikan kepadamu ganti harta yang menyenangkan.
Percaya saya nggak lagi doa, tapi saya sedang membuat statement, nggak usah diaminin. Saya sedang membuat sebuah pernyataan yang tidak akan terbantahkan. Kalau kamu melepaskan harta-hartamu yang orang lain perebutkan, lepasin dengan hati yang lega, Allah akan gantikan untukmu uang, harta dengan cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang membuatmu juga menyenangkan untuk mendapatkannya. Udah, nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Tiap kali ada orang yang merebutkan harta, nih, gitu aja udah. Ini punya saya, nggak bukan ini punya saya, oh punya kamu silahkan, gitu. Itu kalau ada orang tuh sampai rebut-rebutan nih, segala berkatan majelis rebutan, tuh. Iman. Jadi sekalian, di acara prasmanan rebutan rendang, iman. Rezeki mah nggak kemana. Kalau nggak sampai kepadamu, itu artinya bukan rezekimu. Tenang aja udah. Saya mah gitu, Bu. Urusan uang tuh tenang aja. Ibu-ibu sekalian, usah aja tenang. Uangnya banyak. Sekarang, dulu mah uang saya nggak banyak, ibu-ibu sekalian. Saya biasa aja nggak punya duit. Tahunan saya nggak punya uang, teman-teman saya sekalian. Saya tahunan ada dalam masa nggak punya uang sama sekali. Nggak masalah, nggak apa-apa. Nih sampai sekarang segini gede. Nggak pernah saya nggak makan. Nggak pernah saya susah hidupnya hanya karena uang. Bertahun saya nggak pernah pegang uang jangan berapa hari, bertahun nggak pegang uang tuh bertahun. Dan santai hidup saya, biasa-biasa aja. Antara punya uang nggak punya uang, nggak kelihatan jauh bedanya. Ibu liatin saya, ibu tahu nggak saya kapan punya uang, kapan nggak punya uang? Nggak tahu bukan? Yang kenal saya udah lama nih, yang dari 10 tahun, dari 20-an tahun. Itu pasti, itu sebenarnya di masa-masa itu banyak kali saya nggak punya uang, banyak kali juga saya punya uang. Orang masa tahu nih Ustaz Halimah nih kelihatan mukanya nih nggak punya duit deh. Ada. Biasa-biasa aja ibu-ibu saya sekalian. Ya kayak gini inilah penampilan saya dari dulu juga. Nggak terlalu banyak bedanya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Segala kamu ngerasa, wah, nanti ini gimana hidup saya nih? Kalau saya nggak punya uang, gimana nih hidup saya nih? Kalau suami saya nih berhenti kerja, wah gimana nih saya nih? Kalau usaha saya gagal di sini nih, saya makan apa nih? Nanti nih, anak-anak saya nih gimana sekolahnya nih? Anak saya gimana makannya nih? Untuk nanti bulan depan, kalau suami saya menceraikan saya, bla bla bla. Itu ya, itu perkataan-perkataan seperti itu, pemikiran-pemikiran seperti itu adalah fata morgana, adalah bisikan-bisikan setan yang disampaikan kepada pikiranmu, bisikan-bisikan setan yang disampaikan kepada hatimu. Berimanlah kepada Allah. Innallah war-razzaq dzul quwwatil matin. Ini lampu kayak mendingan matiin aja dah. Kayaknya malah justru jadi ngurangin konsentrasi ya, tar hidup, tar mati gitu kan. Ya. Ini kita mesti tahu nih, yang hidupin, yang matiin lampu ini hanya satu. Buat ngingetin kita. Begitu kan ya? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, gitu tuh. Kita tuh sama urusan rezeki, Bu, yang tenang hati. Ada rezeki diri sangka
katsiratan wa minhal ulumud diniyatu wal ulumut tabi'iyyatu war riyadiyah.